Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Sore ini di tempat berbeda, terlihat Reni sedang melangkah keluar dari gedung Fakultas Teknik. Wajahnya terlihat sering murung memikirkan seseorang. Ia mengayunkan langkahnya menuju ke salah satu halte pemberhentian angkot atau biasa disebut PT-PT di Makassar. Tanpa sadar saat ia masih melangkah, tiba-tiba seseorang sedang mengikutinya dari belakang. Sepertinya Reni tersadar jika ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, maka ia pun menoleh. Gadis itu sedikit terkejut mengetahui orang itu di belakangnya. Mau pulang? Tanya orang itu. Iya nih, kamu? Tanya balik gadis itu. Mau bareng? Sesaat gadis itu berpikir, nggak ngerepotin. Orang itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum menjawab pertanyaan gadis itu. Yup. Sore menjelang maghrib, sebuah mobil Toyota Rush baru saja meninggalkan sebuah kampus yang terletak di daerah Perintis Kemerdekaan. Universitas Sultan Hasanuddin adalah tempat Reni berkuliah saat ini dan masih duduk di semester 3 tahun ini. Aji yang mengendarai mobil itu terlihat beberapa kali menarik nafas yang terasa berat. Awalnya ia berniat untuk mengajak Reni untuk sekedar berjalan-jalan mengingat besok ia sudah harus berangkat ke kota Manado. Namun sesuatu yang Aji lihat saat ia baru saja tiba di Fakultas Teknik membuat pria itu mengurungkan niatnya untuk turun dari mobil dan menyapa gadis itu. Pikirannya berkecamuk setelah mengetahui semuanya dan tentu saja menjawab pertanyaan di otaknya selama ini. Reni sore itu saat Aji tiba di kampus gadis itu, Aji melihatnya sedang naik ke sebuah mobil Jeep Wrangler. Sudah cukup buat Aji bahwa gadis itu memang sudah mempunyai cowok lain selain Aji. Sakit mungkin hanya sesaat karena Aji masih punya Mita, seorang wanita yang mencintainya apa adanya. Bahkan menurut wanita itu sebelum Aji bekerja di Indofood. Sedangkan Reni, Aji tahu diri karena tidak akan bisa menandingi pria pengendara mobil mewah tersebut. Aji, banget sih, gumamnya pelan saat mengingat untuk datang ke kampus gadis itu. Beberapa kali ia melawan pikirannya yang mengingat gadis itu, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia pun tak mengerti dengan semua ini. Aji terlihat fokus menyetir dengan tatapan tajam ke depan. Keningnya mengkerut karena tetap tak bisa menghilangkan bayangan Reni di pikirannya. Tawanya, lesung pipinya, judesnya, bahkan saat di depan Aji. Tiba-tiba Aji mengerem mendadak mobilnya. Ia menghela nafas lalu memutarbalikkan mobilnya menuju suatu tempat. Di waktu bersamaan, di sebuah kosan, terlihat Dea baru saja selesai mandi lalu Mita memakaikan pakaian untuk gadis kecil itu. Mah, Om Aji jadi jemput kita nggak? Tanya Dea.
Iya sayang, katanya Om Aji sih nanti malam dia jemput, jawab Mita. Asik, dia pengen minta dibeliin boneka. Boleh kan, Ma? Boleh-boleh aja sayang, kan Om Aji nanti akan jadi ayahnya Dea. Jawab wanita itu membuat gadis kecil itu menjadi ceria. Sosok Aji jelas saja membawa perubahan di kehidupan Mita. Dea terlihat sudah menyayangi Aji seperti ayahnya sendiri. Karena biar bagaimanapun seorang Dea sangat merindukan sosok seorang ayah yang memang selama ini belum pernah ia lihat. Mah, apa benar besok Om Aji berangkat ke Manado? Tanya Dea tiba-tiba. Iya sayang, ayah Aji ke Manado itu untuk kerja dan cari duit buat Dea. Jawab mamahnya yang tiba-tiba merasa sedih mengingat Aji akan meninggalkan mereka di Makassar. Lama nggak Om Aji di sana? Tanya Dea lagi. Loh, kok masih manggil Om sih? Ayah, ayahnya Dea, kata Dea girang. Insya Allah sayang, ayah janji akan jemput Dea dan mamah di sini untuk ikut ayah ke Manado. Asik, Dea pengen naik pesawat, Mah, ujar Dea memeluk tubuh wanita itu. Emangnya Dea nggak takut naik pesawat? Tidak dong, kan ada ayah yang akan meluk Dea kalau Dea takut. Ujar Dea membuat Mita terdiam. Hatinya terasa sedih mendengar ucapan anak semata wayangnya. Apakah keputusan mendekatkan Dea dengan Aji adalah keputusan yang salah? Bagaimana kalau ternyata Aji berpaling darinya? Apakah Dea akan menerima kenyataan pahit tersebut jikalau memang terjadi di kemudian hari? Mah, terdengar suara sesenggukan membuat Dea menyentuh wajah sang mama. Kenapa mama nangis? Enggak sayang, kata Mita mencoba menghapus air matanya lalu mencoba tersenyum di hadapan Dea. Mama kenapa sedih? Tanya Dea membuat Mita kembali terpukul sambil menatap wajah putrinya. Mama nggak sedih kok, nih mama senyum. Mama bohong, ujar Dea. Dea, mama itu tidak sedih sayang, mama itu bahagia bisa mempunyai anak kayak Dea yang pintar, cantik dan sayang sama mama. Mah, panggil Dea kembali. Ya sayang, ujar mamahnya. Ayah nggak akan ninggalin Dea dan mamah kan? Kembali tubuh Mita bergetar mendengar pertanyaan Dea barusan. Ia segera memeluk erat tubuh putrinya. Tidak sayang, ayah Aji tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya mah, Dea tidak mau lagi kehilangan ayah. Tidak mau mah, ujar Dea yang ikut menangis memeluk tubuh mamahnya. Mama sayang kan sama Dea? Tanya Dea. Iya sayang, mama sayang banget sama Dea. Mah janji sama Dea kalau mama akan bilang ke ayah jangan tinggalkan Dea lagi. Iya sayang, nanti mama akan bilang ke ayah, ujar Mita makin memeluk tubuh Dea sambil menangis. Di waktu yang hampir bersamaan juga, terlihat sebuah mobil Jeep Wrangler membelah jalan tol Reformasi. Mau kemana kak? Tanya seorang gadis yang sedang duduk di samping jok pengemudi. Katanya lapar tadi, jawab seorang pria yang sedang menyetir di samping gadis itu. Iya sih, jadi kita mau pergi makan nih, tanya gadis itu. Iya, anggap aja gue nebus kesalahan gue yang udah ngerusakin HP lu tuh hari, jawab pria itu sambil menoleh sesaat.
Kan udah dibeliin HP baru. Ya itu kan emang udah kewajiban gue gantiin HP lu yang rusak. Nah kalau ini beda Ren, ucap pria itu tersenyum. Ya sudah, Reni hanya menghela nafas lalu sesaat menoleh ke pria di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Reni dan pria yang bernama Eko Nasution memilih sebuah rumah makan seafood yang terletak di daerah Pantai Losari. Saat tiba, seorang pelayan menghampiri meja mereka. Silakan Mbak, Mas, mau pesan apa? Lu aja deh kak, Reni ngikut aja, kata Reni. Akhirnya pria itu memesan makanan dan juga minuman, lalu pelayan itu meninggalkan mereka untuk menyiapkan pesanan Reni dan Eko. Oh iya, ngomong-ngomong ini kan hari Jumat, emangnya lu gak janjian sama cowok lu ya Ren? Tanya Eko membuka pembicaraan. Reni sedikit terkejut atas pertanyaan Eko barusan. Wajahnya terlihat sendu dengan menatap sesuatu dengan tatapan kosong. Ren, Eko yang menyadari gadis itu sedang melamun kembali bersuara memanggilnya. Iya kak, mungkin dia lagi sibuk, jawab Reni tiba-tiba. Oh, jadi udah punya cowok ya? Iya kak, udah, jawab Reni sambil menundukkan wajahnya. Tiba-tiba ia kembali mengingat sosok Aji, seorang cowok yang tak pernah ada kabarnya. Sudah 2 minggu ini ia tak pernah bertemu dengan Aji, bahkan kabar Aji pun ia tak tahu. Loh kenapa? Tanya Eko membuat Reni mengangkat wajahnya lalu menatap ke depan kembali dengan tatapan kosong. Gak tahu kak, Reni tiba-tiba keingat dia, jawab Reni dengan polosnya. Loh, kalau kangen ditelepon aja Ren, jawab pria itu namun Reni menggelengkan kepalanya di samping pria itu. Kenapa? Apa kalian lagi berantem? Tanya Eko, namun kembali Reni menjawab hanya dengan gelengan kepala. Terus apa masalahnya? Eko terlihat penasaran dengan gadis cantik di sampingnya. Nggak tahu kak, Reni nggak tahu kenapa tiba-tiba aja kami lost contact, jawab Reni, matanya sedikit berkaca-kaca mengingat semuanya. Aneh, gumam pria itu pelan namun cukup terdengar oleh Reni. Reni menoleh, aneh kenapa kak? Ya aneh aja, masa iya tiba-tiba lost contact? Emangnya lu nggak punya nomor HP-nya? Nomornya yang lama udah nggak aktif kak, jawab Reni. Maaf nih ya, kata Eko menggantung ucapannya sembari menoleh dan menunggu respon dari Reni. Iya kak, kenapa? Lu nggak kak curiga sama dia? Siapa tahu aja memang dia, udah ada yang lain? Tanya pria itu, namun Reni hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan pria itu. Terus, gak tahu kenapa kak, Reni tuh percaya sama dia, percaya banget malah. Tapi apa ya? Jawab Reni yang menghentikan ucapannya, menahan gejolak di dadanya yang tiba-tiba muncul.